sholat, pernah dengar juga gitu ya dari Ustadz siapa, pokoknya yang penting itu sholat, tidak ada ininya harus kusuk, harus begini, harus begitu, pokoknya sholat pasti diterima, gitu gimana tuh kalau tentang sholat kusuk itu? Ya. Karena di album ini kan dibilang hanya orang-orang yang kusuk gitu ya. Ya, orang kalau sudah sholat, ya, melaksanakan sholat, gugur kewajibannya. Ya, perkara diterima atau tidak diterima, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang sholat itu yang dihitung kekhusyuannya. Tuh, maka ada orang yang sholat diterimanya supaya cuma 1/6-nya, 1/8-nya, 1/10-nya. 1/10-nya khusyuk, yang 9/10-nya nggak khusyuk. Yang diterima yang khusyuknya. Ya, jadi kita harus belajar sholat khusyuk. Ya. Tapi kalau sudah sholat itu sudah menggugurkan kewajiban. Ya. Ada sholat yang tidak diterima, ya ada. Makanya Allah mengatakan fawailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Bukan meninggalkan sholat kan nggak dihitung. Orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat ini celaka? Karena dia sholat tapi riya. Alladzina hum yura'una. Ya. Ya. Nah, mereka sholat tapi mereka riya. Ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'una. Ya. Yang pertama, mereka sholat tapi lalai. Mana yang disebut lalai? Bisa macam-macam ya. Ya, sholat waktunya udah selesai baru sholat. Sholat di luar waktu. Ya. Satu ya. Terus yang kedua, sholat tapi masih saja melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ya, itu namanya lalai. Orang sholat nggak boleh berbuat keji dan mungkar. Ya, jangan lalai. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sholat tapi riya. Sholat tapi kucrit. Ya. Kucrit itu apa ya? Kucrit itu pelit. Pelit, bakhil. Ya, jadi orang sholat itu nggak boleh pelit. Gitu. Kita mah diajarin jadi orang yang baik, orang yang mulia. Ya, jadi orang sholat itu ya punya konsekuensi yang tinggi sekali. Konsekuensinya apa? Kamu kalau sholat jangan berbuat keji, jangan berbuat mungkar. Beda kalau kamu nggak sholat. Ya, kamu kan sholat, jangan berbuat keji, jangan berbuat mungkar. Kamu kalau sholat jangan pelit. Beda orang nggak sholat. Kalau orang nggak sholat, terserah seperti apa saja. Kamu kan sholat, jangan pelit. Jadi orang yang sholat. Ya, jelas? Maksudnya, iya Pak Ustadz. Maksudnya hubungannya dengan kusuk tadi loh Pak Ustadz. Iya, jadi. Soalnya kusuk tuh susah banget. Iya, jadi orang kalau sholat itu ya, sholat itu pertama kalau dia sudah sholat, sudah gugur kewajiban dia, ya kan? Khusyuk tidak khusyuk itu minimal sudah gugur kewajibannya. Ya. Terus yang kedua, khusyuk itu tingkat-tingkat. Ya. Yang diterima dari orang yang sholat itu yang khusyuknya. Ada yang khusyuknya 50%. Ya Bu. Ada yang khusyuknya cuma 2%. Nah, dari yang khusyuknya itu yang diterima. Ya. Nah, bagaimana supaya sholat kita khusyuk? Ya, pertama yang paling penting itu memahami makna bacaan sholat. Difahami dengan benar. Ya. Difahami maknanya, difahami maksudnya. Itu mesti jadi khusyuk. Ya. Terus yang keempat, ya, orang sholat itu, ya, orang sholat itu, jadi ada konsekuensinya orang sholat. Ya. Orang sholat itu ada konsekuensinya. Ya, bukti bahwa dia sholatnya khusyuk kalau dia, ini sekarang kita ke bukti ya. Bukti orang itu sholatnya khusyuk kalau dia tidak berbuat keji dan mungkar.
Ya, padahal kalau dia mau bisa dia. Ya, kalau dia mau dan dia tidak berbuat keji dan mungkar karena taatnya kepada Allah. Tuh, makanya saya sering katakan, sholat itu, sholat yang khusyuk itu harus kriterianya minimal di surah Al-Ma'un sama surah Al-Ankabut ayat 45. Sering saya katakan itu. Ya. Kalau surah Al-Ma'un tadi apa? Orang sholat itu ya tidak boleh di luar waktu, harus tepat waktu. Ya, orang sholat itu tidak boleh ria. Orang sholat itu tidak boleh pelit. Ya, orang sholat itu tidak boleh berbuat keji dan mungkar. Nah, tidak boleh berbuat keji dan mungkarnya itu ada di surah Al-Ankabut ayat 45. Allah mengatakan, "Uttulu, bacalah dan ikutilah ma uhiya ilaika minal kitab." Apa yang telah diwahyukan kepadamu berupa Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'annya dibaca, diikuti isi kandungannya. Ya, kalau itu berupa berita kita percaya. Kalau itu berupa kisah kita ambil pelajarannya. Kalau itu berupa perintah dan larangan kita ikuti. Kalau perintah kita lakukan, kalau larangan kita jauhi. Itu tuh ya. Maka Allah katakan wa aqimis shalah dan tegakkanlah salat. Kapan salat itu bisa tegak? Kapan salat itu bisa khusyuk? Kalau kita membaca dan mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'annya dibaca kita ikuti. Pasti kita bisa khusyuk salatnya. Al-Ankabut nih. Ya. Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bukti sholat kita khusyuk kalau kita ridho untuk tidak berbuat keji, tidak berbuat mungkar. Ya. Gitu ya. Mana contoh tidak berbuat keji, tidak berbuat mungkar? Ya. Ria itu mungkar, ya. Pelit itu mungkar. Mana berbuat keji ya? Perbuatan kotor, zina dan seterusnya itu keji. Ya. Jelas sampai di sini? Iya Pak Ustaz. Cuma kadang-kadang dalam satu rakaat itu yang kita khusyuk bisa hanya Al-Fatihahnya aja atau pas sujud aja gitu, itu gimana Pak Ustaz? Ya, ya. Kita syukurilah, kita bisa sholat. Yang pertama, kita bersyukur kita bisa sholat. Ya. Itu harus tumbuh ya dalam hati kita tuh. Rasa syukur, alhamdulillah bisa sholat. Iya, iya. Ya. Karena kalau kita syukuri yang sedikit, akan Allah tambah banyak. Harus bersyukur, alhamdulillah bisa sholat. Anak kita ahli sujud, alhamdulillah anak kita ahli sujud. Itu disyukuri dulu. Ya. Yang kedua, harus ada koreksi. Ya, makanya kita habis sholat baca istighfar kan? Astagfirullahaladzim. Nah, apa fungsinya istighfar? Istighfar itu fungsinya koreksi. Nah, kalau ada yang tidak khusyuk, kita mohon ampun kepada Allah, gitu kan? Ya, kalau ada yang salah-salah, kita mohon ampun kepada Allah. Gitu tuh fungsinya istighfar. Pengen khusyuk dari awal sampai akhir, minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Ya, semacam ya Allah, aku mohon sholatnya bisa khusyuk. Misal. Atau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk selalu zikir kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, untuk selalu beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Minta kepada Allah. Ya, banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, karena itu adalah zikir yang paling manjur untuk ibadah kita lebih baik. Ya. Baik Pak Ustaz, syukran. Terima kasih.